Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 22222300001 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pragmatik. Nah, di sini sudah ada yang pertama yaitu pengertian pragmatik. Di sini ada menurut Rahardi 2005 halaman 49, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Yang kedua ada menurut Wijana 2010 halaman 3 sampai 4 yang mengemukakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. Jadi pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi dan situasi konteks dalam penyampaiannya. Selanjutnya di sini ada pragmatik memiliki cabang kajian. Yang pertama itu ada diksis. Nah, jadi diksis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Berdasarkan konteks yang dapat memengaruhi makna itu dapat dibedakan menjadi diksis tempat, waktu, persona, sosial, dan wacana. Nah, yang kedua ada implikatur. Nah, jadi implikatur adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Yang ketiga ada peranggapan. Jadi, peranggapan merupakan suatu yang diambil oleh penyapa untuk dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Oleh karena itu, pragmatik beranggapan dapat dipandang sebagai asumsi penyapa dalam membuat pesapa menerima apa yang dinyatakan penyapa. Yang terakhir itu ada tindak bahasa. Jadi tindak bahasa merupakan suatu kegiatan si penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir itu ada struktur wacana. Nah, di sini ada konteks. Konteks bahasa adalah situasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah tuturan. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah latar belakang terjadinya komunikasi dan interaksi antar pemakai bahasa. Konteks sangat penting dalam pemahaman bahasa. Dalam kondisi tertentu, pemahaman bahasa tidak akan lengkap dan tepat jika konteks tuturan tidak dipahami. Jadi hal itulah yang menyebabkan konteks berpengaruh besar dalam penentuan tujuan-tujuan berbahasa. Nah, selanjutnya ada tindak tutur. Jadi, tindak tutur memiliki hubungan yang erat dengan kesatuan berbahasa. Tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Serangkaian tindak tutur akan membuat peristiwa tutur. Dan di sini ada tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif oleh Austin 1962, dikutip Charles 2010 halaman 27. Jadi dirumuskan sebagai 3 buah tindakan yang berbeda. Yang pertama yaitu ada tindakan tutur lokusi yang merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan.
Nah, yang kedua ada tindak tutur ilokusi, selain menyatakan sesuatu, juga menyatakan tindak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada tindak tutur verlokusi, adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. Sedangkan Charlie dikutip Charles 2010 halaman 29 sampai 30 itu membagi tindak tutur itu atas 5 kategori. Yang pertama ada representatif, yaitu tindak tutur yang mengingat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya ada yang mengatakan, melaporkan, dan menyebutkan. Terus ada yang kedua yaitu direktif, yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tuturnya itu melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturannya itu. Misalnya yaitu ada menyeluruh, terus memohon, menuntut, menyarankan, adapun juga menantang. Nah, yang ketiga ada ekspresif, yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan dalam tuturannya itu. Misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan menyentak. Yang keempat ada komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Misalnya berjanji, bersumpah, dan mengancam. Dan yang terakhir itu ada deklarasi, yaitu tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal, status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Nah, di sini ada tindak tutur langsung dan tidak langsung. Di sini ada menurut Charles 2010 halaman 30, tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang langsung mengatakan sesuatu. Sedangkan tindak tutur tidak langsung itu menyatakan apa adanya, tetapi menggunakan bentuk tuturan lain. Nah, di sini ada contohnya. Bisa dilihat, yang pertama itu ada, "Ibu, tolong belikan saya sepatu baru." Nah, ini nih termasuknya itu jenis tuturan tidak langsung. Tetapi yang kalau dilihat dari contoh yang kedua itu ada, "Ibu, bisa tidak saya dibelikan sepatu baru?" Nah, ini termasuk jenis tuturan langsung. Nah, jadi tuturan itu bisa menjadi tindak tutur langsung jika maksud tuturan si anak ini hanya sekedar bertanya. Akan tetapi tuturan tersebut bisa juga menjadi sebuah tuturan tidak langsung jika si anak bermaksud meminta sesuatu kepada ibunya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Jadi, tindak tutur memiliki hubungan yang erat dengan kesatuan berbahasa. Tindak tutur merupakan tuturan yang langsung atau tidak langsung diucapkan oleh penutur maupun lawan tutur dilihat dari konteksnya. Selanjutnya di sini ada pengertian kesatuan berbahasa. Jadi, kesatuan berbahasa merupakan modal penting dalam berbicara karena bahasa yang santun dapat membuat lawan bicara merasa dihargai, dihormati, nyaman, dan senang ketika berkomunikasi atau berbicara, serta dapat terjalinnya hubungan yang baik dan akrab dalam berkomunikasi yang baik antar penutur dan lawan tutur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya kurang baik. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.